Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asarul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita memujinya, yang kita mohon pertolongannya, yang kita mohon ampunannya, yang kita berlindung pada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Tidak ada yang bisa memberi hidayah atau petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa mengentaskan seseorang dari kesesatannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sholawat dan salam kita haturkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga hari kiamat nanti. Tidak lupa kami sampaikan seperti yang diwasiatkan atau dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu sekalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan orang yang beragama Islam, dalam keadaan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenar-benarnya kabar atau berita atau pedoman adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah SAW. Warga Madrasah Tsanawiyah Negeri 4, terutama anak-anak siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sragen. Kita sekarang pada bulan Rabiul Awal. Kalau kita ma'ruf, masyhurnya, famousnya, terkenalnya adalah bulan Maulid. Nah, siapa yang tahu arti Rabiul Awal? Naam, naam. Ada yang menjawab bulan atau masa-masa semi. Ya. Bulan Rabiul Awal ini kita ketahui pada tanggal 12 1440 berapa tahun yang lalu itu junjungan kita atau nabi kita itu lahir. Kalau pada waktu masa kecil saya, waktu masih sekolah TK, ada nyanyiannya seperti ini. Nabiku, Nabi Muhammad, nabiku, Nabi Muhammad, engkang Romo Sayyid Abdullah, engkang Romo Sayyid Abdullah, engkang ibu Siti Aminah, engkang ibu Siti Aminah, miyos dalem wonten ing Mekah, miyos dalem wonten ing Mekah. Dino Isnen ing wayah subuh, dino Isnen ing wayah subuh ing sasi April tanggal 20.
ing sasi April tanggal 20 tahun fil miyose nabi, tahun fil miyose nabi 571 tahun Masehi, 571 tahun Masehi. Nah, dari nyanyian yang pendek tadi itu sudah menceritakan tentang atau sejarah lahirnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penutup para nabi, yang menjadi Sayyidul Anbiya, pimpinannya para nabi. Nabi Muhammad lahir pada waktu tahun gajah atau tahun fil. Seperti kita ketahui, orang-orang terdahulu itu mengambil tahun itu belum ada tahun seperti sekarang, tahun 2021, terus nanti setelah masuki tahun yang baru lagi jadi tahun 2022. Tapi dulu suatu keadaan, suatu peristiwa yang besar itu menjadi sebagai penanda itu tahun. Contoh kalau di Indonesia dulu ada zaman tikus, terus ada gestok, Gestapu atau G30 SPTKI, itu tanda. Orang-orang dahulu itu menandai bahwa itu sebagai tahun waktu itu. Nah, siapa yang tahu Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan masih mempunyai orang tua utuh atau sudah ditinggalkan salah satu orang tuanya? Kalau ada yang tahu, silahkan dijawab. Nah, tapi akan saya ceritakan sedikit dari nyanyian tadi. Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad ditinggalkan oleh ayahnya masih dalam kandungan ibunya, Ibu Aminah. Kalau nama Siti itu terkenalnya di Indonesia, kalau di Arab tidak ada nama Siti, itu tidak ada. Nah, namanya Aminah. Siapa yang tahu Nabi Muhammad dalam kandungan itu usia berapa ditinggalkan oleh ayahnya? Ada yang tahu? Ayo nah, ada yang menjawab 7 bulan, belum tepat. 9 bulan udah lahir itu ya. Yang tepat masih dalam kandungan ibunya itu 2 bulan. Sudah ditinggalkan oleh ibunya, bapaknya yang bernama Abdullah. Nabi Muhammad lahir oleh kakeknya sangat senang sekali. Kakeknya langsung berlari ke Ka'bah, berdoa kepada Allah di depan Ka'bah. Setelah usia 7 hari, Nabi Muhammad dikhitan dan diberi nama oleh kakeknya, diberikan nama oleh kakeknya bernama Muhammad. Kebiasaan orang-orang Arab atau orang Mekah itu waktu kecil anaknya itu disusukan kepada orang lain. Seperti Nabi Muhammad juga seperti itu. Nabi Muhammad waktu kecil disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Ini sebenarnya prosesnya panjang. Halimatus Sa'diyah ini dari Bani Sa'ad. Nah, itu mencari pekerjaannya memang seperti itu. Orang-orang desa itu ke kota mencari anak-anak kota untuk disusui. Tapi memang kebiasaan orang Arab sendiri adalah menyusukan anaknya, apalagi dari bangsawan Arab itu menyusukan anaknya pada orang lain. Tapi sebenarnya ini ada manfaatnya juga. Untuk anak kota, kalau kita ketahui sekarang kondisi kota dengan kondisi desa itu bagaimana? Segaran di kota apa di desa? Kondisi lingkungannya baik di kota apa di desa? Kalau sekarang sangat bisa kita rasakan di kota itu lebih panas atau lebih umpuk-umpukan kondisinya, yang itu sangat kotor atau kumuh. Tapi di desa itu masih bersih udaranya dan hening suasananya. Tetapi untuk kebiasaan Arab dahulu itu memang ada manfaatnya. Satu, di desa itu memang udara bersih, dan kedua yaitu untuk memperoleh ilmu atau melatih bahasa Arab mereka lebih baik. Karena apa? Di desa atau di Bani Sa'ad itu terkenal masih bagus bahasa Arabnya. Sebab apa?
Nabi itu diutus pada kaumnya itu sesuai dengan bahasa kaumnya, seperti itu. Nah, untuk pemberian ASI ini dalam Islam juga diajarkan, memberi ASI itu selama 2 tahun. Di Al-Quran sudah disebutkan. Nah, ASI ini adalah air susu ibu. Tapi kalau ada anak yang memanggil ibunya itu Umi menjadi A, jangan dilanjutkan, ya. Itu nanti lain artinya. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad dari nyanyian tadi kita kita ulas sebentar tentang maulid Nabi atau kelahiran Nabi ini. Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai usia 5 tahun. Pada waktu masih usia sekitar 4 sampai 5 tahun atau sekitar 5 tahunan itu didatangi oleh 2 malaikat, lalu dibelah dadanya, dibersihkan sesuatu yang hitam dalam hatinya. Ini adalah sifatnya setan, diambil sesuatu yang hitam dalam dadanya tadi, keluarkan, dibuka, dibelah, benar-benar dibelah. Teman-teman yang melihat itu takut semuanya. Muhammad dibunuh. Seperti itu. Tapi apa? Setelah itu dikembalikan lagi, terus ditutup lagi. Tetapi tidak mulus, diberikan sisa, masih ada bekas terbelahnya. Dalam riwayat Nabi Muhammad dibelah dadanya itu sampai 2 kali. Nah, melihat kejadian tersebut, anak dari Halimah Sa'diyah, ibu susuannya, itu takut, namanya Abdullah. Itu lapor pada ibunya, pada Halimah Sa'diyah. Setelah itu Halimah Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya, kepada Aminah. Nah, akhirnya ketika sudah sampai kembali pada ibunya, oleh ibunya diajak ziarah ke makamnya bapaknya Abdullah. Ini apa? Tujuannya apa? Untuk mengenalkan orang tuanya itu siapa, bapaknya itu siapa. Penting ini. Jadi jangan sampai ada orang tua itu memutus siapa nasabnya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi anak perempuan harus tahu siapa bapaknya. Nah, nasab di Arab itu ada 2. Nasab dari keturunan. Ini dari siapa, bin siapa. Dan yang kedua namanya hasab. Ini sesuatu yang baik dari keturunannya tadi. Contoh, Nabi Muhammad ini dari Bani Hasim, dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini adalah suku yang ternama di Mekah, suku yang terkenal. Dan dari Bani Hasim ini adalah Bani atau keluarga yang terpandang juga di Mekah. Ini tujuannya apa? Untuk menyampaikan bahwa Nabi itu juga dari keturunan yang bagus, keturunan yang utama di sana. Karena apa? Nanti ketika dia berdakwah tidak akan dilecehkan oleh suku yang lain atau kaum yang lain, oleh kaumnya. Nah, ketika diajak ibunya ziarah dan mengunjungi saudaranya di Madinah, ketika mau kembali ke Mekah, ibunya sakit dan meninggal. Akhirnya dimakamkan di desa Abwa atau kota Abwa di sana. Nah, mungkin kalau kita ceritakan itu bisa sampai subuh belum selesai. Tapi intinya seperti itu. Akhirnya setelah ibunya meninggal, diasuh ini sampai umur 6 tahun. Akhirnya diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai umur 8 tahun. Ikut dengan kakeknya ini cuma 2 tahun, cukup singkat. Tapi ada sesuatu yang sangat berkesan ketika Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Kakeknya ini adalah pemimpin di kota Mekah. Pada waktu kecil Nabi Muhammad ikut dengan kakeknya ini pernah bermain-main di singgasana kakeknya Abdul Muthalib. Tidak ada cucu yang lain yang berani duduk atau bermain-main di singgasananya atau dipan atau kursi besarannya Abdul Muthalib kecuali Nabi Muhammad. Dan ini dibiarkan oleh Abdul Muthalib. Ada paman-pamannya yang tidak suka dengan kejadian seperti itu, mengadukan kepada kakeknya tadi Abdul Muthalib. Biarkan, ini nanti suatu saat akan menjadi pemimpin. Begitu bilang kakeknya. Karena apa? Memang untuk hal tersebut cucu yang lain juga tidak ada yang berani. Abdul Muthalib itu mempunyai 10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satunya adalah bapaknya Nabi Muhammad itu paling kecil, dan salah satu pamannya adalah Abu Lahab. Itu ketika lahir juga senang, tapi ketika sudah melihat kejadian sudah ada timbul rasa tidak suka.
tapi belum tampak sekali. Nanti menampakkannya ketika Nabi sudah diangkat jadi Rasul, seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, meninggal usia 80 tahun. Nabi Muhammad atau Muhammad kecil masih usia 8 tahun. Akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, kenapa ini kok sampai kepada Abu Thalib? Ini sudah kehendak Allah. Abu Thalib bukan paman yang kaya. Ternyata Abu Thalib ini juga paman, mungkin dari semua pamannya adalah yang paling miskin. Anaknya juga paling banyak. Seperti itu. Abu Lahab itu aja yang kaya, yang terkenal, itu anaknya cuma 2, Utbah dan Utaibah. Nah, dari sini diambil pelajaran. Ternyata apa? Mendidik anak itu yang penting ada dalam suatu keluarga. Di situ Nabi juga diajarkan menggembala kambing. Dari pengembalaan kambing ini mempunyai rasa tanggung jawab. Di situ Nabi Muhammad juga diajak oleh pamannya berdagang. Ketika perjalanan berdagang ke Syam sampai kota Basrah, itu bertemu dengan pendeta namanya Bakhiro atau Bukhairo. Abu Thalib pamannya diberitahu, ini nanti besarnya akan menjadi nabi, tolong dijaga. Ini nanti besarnya akan menjadi penutup para nabi. Karena sudah disebutkan dalam Injil, nanti akan ada nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Nah, ketika mendapat kabar tersebut, Abu Thalib benar-benar menjaga. Karena apa? Sudah tampak-tampak tanda-tandanya. Contoh saja waktu perjalanan sudah dilindungi oleh awan, terus banyak lagi. Dan di situ pendeta Bakhir itu melihat tanda kenabian pada tubuh Nabi Muhammad kecil. Singkat cerita, nanti ketika umur 25 tahun atau setelah sudah dewasa, Nabi Muhammad ikut berdagang, dan istilahnya kalau dalam bahasa Jawa ngenger dengan Khadijah. Di situ dapat kepercayaan. Khadijah ini orang terkaya di Mekah. 2/3 kekayaannya itu adalah miliknya dari penduduk Mekah. 2/3 kekayaan orang Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Berarti dia kalau sekarang itu konglomeratnya atau miliardernya di Mekah. Itu mempercayai Nabi Muhammad untuk berdagang ke Syam, ditemani oleh pembantunya Masyarah. Di situ Masyarah cerita Nabi Muhammad kalau berdagang seperti ini jujur, sangat bagus sekali, sehingga banyak yang membeli, sehingga dagangannya cepat habis. Seperti itu. Akhirnya Nabi Khadijah melamar Nabi Muhammad untuk dijadikan suami. Nah, setelah akhirnya Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Khadijah umur 40 tahun, Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Nah, singkat cerita nanti akhirnya usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika di Gua Hiro atau di Jabal Nur, mendapatkan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1-5. Itu. Tapi kita sekarang memperingati Maulid Nabi itu bukan cuma hanya mencintai Rasul buta, tapi harus tahu kenapa Nabi Muhammad itu bisa menjadi Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, pimpinannya para nabi. Dan kenapa Nabi Muhammad itu menjadi orang terbaik sepanjang zaman. Sejak Nabi Adam hingga hari kiamat nanti, Nabi Muhammad adalah orang yang terbaik. Kenapa? Jawabannya adalah karena beliau memiliki ahsanul khuluq, memiliki akhlak yang terbaik. Kalau dalam hadisnya, khairukum ahsanukum khuluqan, khairun nas ahsanukum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya. Nah, Nabi Muhammad ini paling baik akhlaknya, sehingga dia mendapat 2 kemuliaan, yaitu pimpinan para nabi dan manusia terbaik sepanjang zaman.
untuk kita standar akhlak itu apa? Standar akhlak itu adalah orang yang Islamnya itu benar-benar sinkron dengan akhlaknya atau sesuai dengan akhlak. Jadi orang itu dia katakan sudah Islam jika akhlaknya juga bagus atau baik atau adabnya sudah bagus. Sebenarnya kalau cuma akhlak itu sifatnya masih umum. Nah, siapa yang tahu apa yang menjadi penggerak atau motor dari akhlak tersebut? Penggerak dari akhlak itu adalah rasa malu. Rasa malu. Kalau kita pernah membaca Riyadhus Shalihin dari awal kitab sampai akhir itu dari bab per bab itu ternyata menceritakan tentang akhlak. Kitab Riyadhus Shalihin itu yang menulis adalah Imam Nawawi atau terkenal dengan nama Abu siapa? Imam Nawawi? Bukan. Kalau ada Imam Nawawi dua. Imam Nawawi yang mengarang Riyadhus Shalihin ini adalah Imam Nawawi dari Al-Damsyik Suriah kalau sekarang. Kalau Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi ini ulama yang berada memang dari Indonesia yang berada di Mekah dan meninggal di Mekah. Kalau Imam Nawawi yang dari Damsyik ini meninggal di Madinah. Ini yang mengarang Riyadhus Shalihin. Sama-sama. Kalau dari Nawawi dari Indonesia juga mengarang kitab bagus dan dia menjadi menjadi ulama di Mekah juga. Jadi penasihatnya raja Arab sana. Nah, Imam Nawawi ini menceritakan akhlak ini adalah yang paling utama dalam beragama. Bahkan dia tidak puas dengan Riyadhus Shalihin, masih menulis lagi yaitu Babul Haya, yaitu atau Kitabul Adab yang disitu menceritakan tentang Babul Haya, tentang malu. Malu sini adalah penggerak dari iman. Para nabi berkata pada umatnya, pertama kali yang disampaikan pada umatnya yaitu apa? Jikalau kamu tidak mempunyai malu, maka kerjakanlah semaunya. Ini semuanya Nabi mengatakan pada umatnya seperti itu. Nah, inilah Rasulullah itu mempunyai rasa malu yang sangat besar, sehingga beliau itu menjadi umat atau menjadi manusia terbaik. Rasa malu terhadap siapa? Terutama pada Allah Subhanahu wa taala. Malu itu apa? Siapa yang tahu artinya? Malu isin itu bahasa Jawa nih. Kalau malu itu segini, kalau kita contohkan malu ya. Kalau cuma contoh malu ya, malu, aku malu ini apa sholat berjamaah, wah itu bukan malu pada tempatnya. Itu malu yang diwas-was, dihembuskan oleh setan. Alasannya tidak riya, bukan. Aku malu nek pengajian, aku malu nek sekolah sergep, aku malu kalau sinau, itu bukan, itu berarti aku malu nih jadi juara. Nggak diarai riak, diarai sombong, bukan. Itu berarti was-was atau hembusan oleh setan. Malu itu kalau diumpamakan, malu itu seperti ini ya. Kita diberi kenikmatan oleh Allah yang sangat banyak. Itu kita imbangkan dengan kekurangan kita. Kalau kita contohkan yang paling mudah gini. Tetangga kita memberi kita minuman, mungkin minuman apa ini yang paling zen, paling bagus. Ya, zen itu dalam bahasa Arab ya. Kalau di Indonesia kan paling bagus ya, zen, nikmat gitu ya. Mungkin jus yang paling enak di dalam gelas ini diberikan kepada kita, diantar, diketuk pintu kita. Dok, assalamualaikum, ini saya berikan ini dalam gelas yang bagus. Nah, dalam gelas yang bagus, minuman yang nikmat, kita habiskan. Terus setelah selesai, apakah gelas ini akan kita simpan? Tentu tidak, karena ini apa? Yang diberikan pada kita adalah minumannya.
gelas yang bagus tadi kita akan kembalikan. Nah, kita kembalikan dalam keadaan kotor apa dalam keadaan bersih? Nah, dalam keadaan kotor berarti kita tidak mempunyai malu. Nah, seperti itu. Kalau kita mengembalikan dalam keadaan kosong, sudah bersih, sudah kita mesti isi. Atau kita mengembalikan dengan sesuatu yang mungkin sama, nah itu mungkin baru. Kalau kita mengembalikan kok keadaan kotor atau kosong, itu mungkin kita merasa bagaimana. Nah, itulah yang dinamakan malu. Anak-anakku sekalian, kalau rasa malu ini kita terapkan, kepada Allah atau kepada semua yang ada di sekitar kita, sudah selesai. Semua akan berjalan dengan baik. Karena ini akan menjadi penggerak akhlak kita. Ingat, kita ini mempunyai suri teladan yaitu Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah yang terbaik akhlaknya. Innama buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, Muhammad diutus itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita memperingati Nabi, kita mengingat Nabi, kita mencintai Nabi, maka kita mengikuti sunnah-sunnah. Kalau kita ingat cabang iman, cabang itu banyak sekali, lebih dari 60. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, yang terrendah adalah menyingkirkan halangan di jalan, duri di jalan, paku di jalan. Malu sebagian dari iman. Nah, anak-anakku sekalian, jika kita mempunyai malu, insya Allah, misalnya di sekolah, malu keluar pada waktu pergantian jam pelajaran, itu kita akan tetap berada di kelas. Malu mengganggu kelas yang lain, kita akan menjaga kondisivitas kelas yang lain. Seperti itu. Malu dengan nilai atau ilmu yang kita terima cuma sedikit, kita akan berusaha dengan sekuat, seoptimal mungkin, mastatoktum, semampu kita untuk meraih ilmu tersebut. Nah, kalau kita tahu haya, malu tadi adalah sumber dari segala akhlak, maka kita mari mulai sekarang perbesar rasa malu kita. Tapi jangan malu-malu ini, ya. Maksudnya seperti tadi loh, malu itu seperti tadi. Kita diberi, kita itu mengembalikannya itu paling tidak sepadan. Kalau kurang, itu berarti kita mempunyai apa? Kita tidak mempunyai rasa malu. Anak-anak sekalian, pada bulan Rabiul Awal, bulan semi, tumbuh ini mari kita tumbuhkan semangat kita, mari kita tumbuhkan keimanan kita, mari kita tumbuhkan ketakwaan kita kepada Rasulullah SAW dengan cara mencintai Rasulullah, dengan ittiba apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Nah, bagaimana kita memiliki rasa malu itu sehingga kita bisa istiqomah? Caranya yaitu dengan berdoa kepada Allah. Karena apa? Sebagus sekuat usaha kita, kalau kita tidak berdoa pada Allah, tidak akan ada pertolongan, tidak ada perlindungan dari Allah. Seperti tadi di mukadimah kita itu awal sebelum pidato tadi, kita itu sudah berlindung, sudah minta pertolongan pada Allah. Doa yang paling urgen itu adalah doa kita waktu sholat, yaitu surat Al-Fatihah, diawali dengan memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu. Yang kedua yaitu dengan tolabul ilmi dan dekat dengan orang-orang soleh. Karena kalau kita tidak mencari ilmu, maka kita akan dapat hidayah atau
caranya bermuamalah, caranya berakhlak, caranya beribadah itu yang benar bagaimana. Makanya kita harus tolabul ini dan dekat dengan orang-orang soleh. Kenapa dekat dengan orang-orang soleh? Gampang, contoh aja, kita melihat tanaman yang subur. Kalau tanaman itu subur, berarti dekatnya itu tanaman yang lain juga akan subur. Kita kalau tanah itu ya subur, ditanami misalnya lombok itu akan subur. Ditanami tomatnya juga akan subur. Makanya Pak, teman yang soleh, temannya lagi akan juga menjadi soleh. Itu ya, mungkin tidak panjang yang saya sampaikan karena ini tausiah. Tausiah itu tidak panjang-panjang, pendek saja. Ya, jika ada salah atau keliru, kami mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Cukup sekian. Jika ada manfaatnya bisa kita ambil, jika tidak ada manfaatnya kita perbaiki. Itu bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.